Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk juga manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana mengetahui bahwa air sungai itu tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Masuk pada poin pertama yang juga sebagai pengantar, pencemaran lingkungan pada sungai. Bumi kita saat ini mengalami krisis ekologi. Bumi saat ini sangat memprihatinkan, di mana banyak keanekaragaman hayati telah rusak. Hampir di seluruh dunia mengalami masalah lingkungan, juga mempengaruhi kesejahteraan hidup semua makhluk. Masalah-masalah itu seperti polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, punahnya keanekaragaman, penggundulan hutan, fenomena keasaman laut, pembuangan limbah pada sungai. Fokus katekesi ini pada pembuangan limbah di sungai yang meresahkan masyarakat. Sungai mengalir melintasi permukiman sehingga menyebabkan pencemaran pada sungai itu sendiri. Masuk pada bagian isi, yaitu sebab akibat pada pencemaran sungai. Pertama yang harus kita tahu bahwa apa itu pencemaran pada sungai, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, sampah-sampah ke dalam sungai, sehingga kualitas air turun yang menyebabkan air pada sungai tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hal-hal yang menyebabkan pencemaran sungai yaitu jumlah dan kegiatan manusia yang beragam. Dengan ini mengakibatkan kualitas air yang berasal dari limbah point sources, seperti limbah industri, limbah usaha peternakan, perhotelan, dan rumah sakit. Sedangkan non-point sources seperti limbah pertanian, perkebunan, dan domestik. Akibatnya menyebabkan berbagai kerugian dan penderitaan pada masyarakat. Masuk pada bagian berikut yaitu keprihatinan dan kepedulian pada pencemaran sungai. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan atau aksi yaitu pemerintah memberikan pendidikan, penyuluhan ataupun pelatihan mengenai pencemaran pada sungai kepada masyarakat. Pemerintah mengambil kebijakan untuk pengelolaan sampah pada sungai dengan pendekatan 3R. Ada beberapa organisasi yaitu WALHI yang konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan. Yang kedua, KeHati, memfasilitasi upaya yang dibuat masyarakat untuk mampu dalam hal konservasi, pemanfaatan sumber daya hayati secara adil. Masuk pada poin yang berikut yaitu dasar-dasar berteologi dalam kitab suci. Alkitab adalah sumber nilai moral Kristiani yang menjadi patokan dalam mengapresiasi lingkungan dan alam dan juga ajakan untuk menghargai ciptaan. Semua ciptaan adalah hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Bidik Mazmur 104. Semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus. Bidik Kolose bab 1 ayat 15-23. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28 mengatakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada Kejadian bab 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambarnya dan juga memberi mandat untuk menguasai makhluk-makhluk lainnya. Masuk pada bagian berikut yaitu ajaran gereja. Gereja turut ambil bagian dalam memberi gerakan menjaga dan merawat bumi yang terdapat dalam Laudato Si, di mana memberikan pertobatan ekologi untuk semua umat Katolik untuk memelihara rumah kita bersama. Inti ajaran ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukan. Gereja bergerak dan berperan dalam era globalisasi untuk mensejahterakan keberlangsungan hidup bersama. Masuk pada bagian berikut yaitu pandangan ekoteologi. Alam adalah manifestasi dari kekuasaan dan keindahan nama-nama Tuhan. Pada saat yang sama, alam adalah tanda dari keberadaan Tuhan yang paling jelas. Merawat bumi adalah suatu kewajiban untuk keberlangsungan hidup dan menghargai amanat Allah. Di akhir katekesi ini, saya secara pribadi mengajak kita semua untuk tetap menjaga dan melestarikan bumi kita ini.
karena bumi sebagai tempat di mana kita hidup dan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keberlangsungan hidup kita.